Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi Bu, yang masuk silakan duduk Bu. Oh iya, apa benar ini dengan Bu Bidan? Iya benar. Perkenalkan nama saya Bidan Nur Halimah. Ibu dengan siapa? Saya dengan Bu Dewi. Oh iya, ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi gini Bu, kemarin kan saya habis melahirkan. Jadi rencananya saya sama suami itu mau menunda kehamilan dulu. Oh iya, sebelumnya ini Ibu baru pertama kali mau ber-KB apa kemarin pernah ber-KB? Ini baru pertama kali Oh, Bu. berarti ini anak pertama ya, Bu? Iya. Oh, iya. Baiklah. Di sini kita belajar bersama-sama tentang KB ya, Bu. Oh iya. Iya, di sini saya menjelaskan tentang KB. Yang pertama itu ada AKDR. AKDR itu di mana yang dipasang di dalam rahim ibu. Terus di sini alat kecil yang dipasang dalam rahim ibu sangat efektif dan aman. Ibu dapat cabut kapan saja yang ibu inginkan. Dia tuh bekerja selama hingga 10 tahun tergantung dari jenisnya, Bu. Di sini ada efek sampingnya juga. Efek sampingnya itu kram selama beberapa hari, Bu. Kram pada perutnya. Habis itu ada bercak, flek selama beberapa minggu. Haid lebih banyak dan bercak di antara siklus haidnya. Terus selanjutnya di sini ada pil, di mana pil itu diminum setiap hari dalam satu pil. Jadi di sini ada efektif dan mudah untuk berhenti, aman untuk hampir semua ibu. Di sini yang bisa memakai pil itu ibu, misalnya ibu kan umurnya berapa Bu? Baru 30. Oh ya, di sini yang tidak bisa memakai pil itu ibu yang merokok berusia lebih dari 35 tahun, memiliki tekanan darah tinggi, baru 3 minggu melahirkan itu belum bisa memakai pil. Terus menyusui kurang dari 6 bulan, mungkin hamil, ada masalah kesehatan lainnya yang serius pada ibu. Gitu. Di sini ada efek sampingnya juga, ibu merasa mual-mual, flek dan bercak di antara masa haid. Terus sakit sakit kepala yang ringan, nyeri payudara, berat badannya ibu naik. Itu untuk efek samping untuk pil. Terus selanjutnya di sini ada suntik 3 bulan. Suntik 3 bulan itu diberikan setiap 3 bulan. Misalnya ibu kemarin ibu hari ini datang suntik, misalnya ibu udah mantap memilih suntik 3 bulan, itu jangka waktunya 3 bulan ya Bu. Di sini sangat efektif, mudah berhenti, namun perlu waktu yang tidak dapat dihamilkan. Terus aman bagi hampir semua perempuan, tapi tidak melindungi terhadap HIV kalau yang ini Bu, suntik 3 bulan. Di sini ada efek sampingnya juga, yaitu perubahan haid per bulan. Berat badannya itu naik. Terus selanjutnya di sini ibu harus tahu ya Bu, kapan ibu harus kembali. Misalnya ada efek samping yang ibu rasakan, langsung datang kembali ke sini ya Bu. Terus untuk suntik berikutnya itu jika ada keluhan, monggo silakan Bu datang kembali ke sini. Terus di sini ada suntik bulanan, di mana suntik bulanan itu suntik 1 bulan Bu. Dia itu juga sangat efektif juga, mudah berhenti, aman hampir semua ibu-ibu. Terus ada beberapa pemakaian yang mengalami efek samping tidak berbahaya, segera hilang. Terus tidak melindungi HIV juga. Di sini yang tidak boleh untuk suntik 1 bulan itu merokok, usia lebih dari 35 tahun, bertekanan darah tinggi, baru melahirkan 3 minggu yang lalu, menyusui lebih kurang 6 bulan, mungkin hamil, terus gangguan kesehatan yang serius. Di sini ada kemungkinan ada efek sampingnya juga. Di sini ada mual-mual juga, ada flek atau darah di antara masa haid, sakit kepala yang ringan, nyeri payudara dan berat badan naik turun.
Ini contoh untuk suntik 3 bulan ya Bu, Ibu bisa melihat sendiri. Selanjutnya ada alat kontrasepsi bawah kulit itu seperti susuk itu Bu. Dia itu bekerja itu 1,1 sampai 2 atau 6 tabung plastik kecil yang diletakkan di bawah kulit di sini ya Bu. Oh. Dia itu sangat efektif. Efektifnya itu selama 3 tahun untuk 1 sampai 2 kapsul dan 5 tahun untuk 6 kapsul. Ya Bu. Itu mudah juga untuk berhenti, bisa dikeluarkan kapan saja. Aman bagi hampir semua perempuan, dia juga bisa mempengaruhi untuk haid. Itu ya Bu. Iya. Ya, di sini ada yang tidak bisa untuk memakai susuk tadi. Yang pertama itu menyusui kurang dari 6 minggu. Terus kemungkinan hamil. Selanjutnya ada gangguan kesehatan yang serius juga. Di sini ada efek sampingnya, yaitu bercak atau haid ringan. Itu ya Bu. Terus yang selanjutnya haid tidak teratur. Terus tidak ada haid juga. Di sini contoh pemasangannya itu cara pemasangannya ya Bu. Pemasangannya itu biasa selama 5 sampai 10 menit. Pencabutannya itu hanya sekitar 15 menit. Suntikan itu menghentikan rasa sakit. Ada dibius dulu gitu ya Bu, untuk menghentikan rasa sakit pas di insisi. Itu ya Bu. Di sini ada kontrasepsi mantap pada pria, yaitu perlu pembedahannya, tidak mudah dikembalikan seperti semula Bu. Di sini sangat efektif juga, aman bagi hampir semua pria. Tidak ada efek samping terhadap kemampuan seksual juga, tidak melindungi untuk HIV. Terus di sini kapan bisa pakai kontrasepsi mantap, yaitu bermasalah dengan alat kelamin, di sini yang tidak perlu menggunakan itu, di situ ada permasalahan dengan alat kelamin seperti infeksi, pembengkakan luka, benjolan di zakat atau buah zakat suami ibu. Sebelum ini memutuskan untuk memakai itu, memakai tadi. Di sini ada langkah-langkah tindakannya Bu. Terus yang pertama itu suami ibu akan tetap terjaga dan diberikan obat. Yang kedua, dibuat sayatan kecil pada buah zakar suami ibu, tidak terasa sakit. Terus saluran sperma itu dipotong dan diikat. Sayatan ditutup kembali, istirahat 15 sampai 30 menit. Setelah tindakan harus beristirahat selama 2 hari. Itu nggak boleh bekerja yang berat-berat. Itu ya Bu. Terus selanjutnya di sini ada kontrasepsi mantap pada wanita juga. Yaitu tindakan operasi juga Bu, operasi kecil gitu. Terus di dalam rahim. Rahimnya itu tidak diangkat, tapi itu dipotong di sel telurnya ini Bu. Metode ini tidak mudah dikembalikan ke semula juga. Di sini sangat efektif, aman bagi hampir semua ibu, tidak ada efek samping jangka panjang. Terus kapan bisa dilakukan kontak ini Bu? Yaitu perlu ditunda jika baru 1 sampai 6 minggu persalinan. Terus yaitu ibu mungkin hamil, terdapat infeksi atau gangguan pada organ kewanitaan ibu, terus ada gangguan kesehatan lainnya juga. Sebelum memutuskan ini, ibu harus ngomong baik-baik dulu sama suami. Tapi ya ibu kan belum bisa kan, baru pertama kali juga, baru anak 1 kan Bu. Terus selanjutnya di sini ada kondom ya Bu, dimana mencegah kehamilan juga dan mencegah HIV. Ini yang bagus, sangat efektif bila digunakan setiap kali berhubungan. Bisa hanya kondom atau bersama dengan metode KB lainnya juga bisa kok Bu. Di
di sini mudah didapatkan kan di mana saja orang iya. jual kondom kan Bu. Ah, Di sini cara memakainya kayak gini Bu, ada cara memakainya juga. Ibu bisa melihatkan sendiri. Letakkan kondom di ujung penisnya suami ibu. Ini ya Bu, lihat contohnya aja. iya. Terus hal-hal yang perlu diingatkan itu pemakaian kondom setiap bersenggaman. Terus jangan pakai pelicin atau bahaya dari bahan dasar minyak. Terus pastikan Anda punya persediaan kondom yang cukup di rumah. Oh Gitu. iya. Di sini ada metode amenore dan laktasi, di mana metode kontrasepsi yang dalam dengan menyusui. Selalu beri ASI pada anak ibu siang dan malam. Itu efektif selama 6 bulan sejak Oh, persalinan. ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. iya. Terus di sini saat menggunakan mal itu satu usia bayi kurang dari 6 bulan, bayi tidak beri makan atau minum lainnya selain ASI. Terus yang ketiga itu belum mendapatkan haid, Oh, gitu ya Bu. Di sini cara memakai malnya itu segera setelah persalinan. Selalu memberi ASI pada bayi ibu. Terus mulai berikan makanan lainnya itu setelah usia anak ibu 6 bulan. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang KB. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Dewi tentang KB? Oh iya Bu, jadi kan tadi Ibu udah menjelaskan tentang KBID. Jadi di sini tuh saya mau tanya Bu, untuk pemasangan KBID itu yang seperti apa? Jadi biar nanti pulang saya bisa ngobrol gitu sama suami saya. Oh iya, baiklah Bu Dewi. Di sini ada langkah-langkah atau prosedur pemasangan AKDR atau IUD ya Bu. Di sini ada pemeriksaan panggulnya dulu gitu. Habis itu membersihkan vagina atau mulut rahim ibu gitu. Habis itu baru pemasangan AKDR atau IUD. Itu nanti sakit nggak Bu? Ya lumayan lah Bu kalau sakit. Nah di sini ada misalnya ibu mau kan ada benang yang keluar nanti benang IUD gitu. Nanti ibu bisa cek kayak gini Bu, nih ada di gambar ini. Apakah masih ada benang atau enggak gitu pada saat nanti suami ibu tuh agak enggak merasa nyaman karena kan ada benang yang keluar nih. Ini ya Bu. Mungkin apalagi gitu, ibu. Itu aja dulu sih Bu. Kapan-kapan lagi saya kesini lagi. Oh iya, baiklah Bu. Kalau ibu sudah mantap memilih KB yang saya jelaskan nanti, silakan langsung ke sini aja ya Bu. Oh iya. Terima kasih ya Bu. Saya pamit dulu. Sudah ditunggu suami di depan. Oh iya, baiklah Bu. Iya, mari Bu. Assalamualaikum.